Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tes sound dulu teman-teman. Kita udah live, udah live atau belum? Silakan teman-teman komen di di Facebook atau di YouTube ya. Kalau teman-teman udah melihat live ini dan suaranya jelas di Facebook atau di YouTube ya. Kalau teman-teman udah Oke, ini udah live. Kita pastikan dulu udah ada orang yang antri juga nih. Oke, Kak Acep Wisnu ini udah mulai ya. Silakan teman-teman komen dulu untuk cek sound. Kita insya Allah bakal mulai materi atau webinar marketplace marketing ya. Bintang tamu kita ada Om Botak. Nah ini ada pertanyaan juga tadi di Facebook ini, Om Botak kok nggak botak katanya. Nanti mungkin Om Botak bakal cerita gitu ya. Kok bisa nih Om Botak gitu. Oke, saya lihat juga saya tes udah oke sih, karena untuk mempersingkat waktu. Clear, cek, halo, oke. Clear ya semuanya. Sip. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Dan mohon maaf lahir batin ya sebelumnya, di momen Syawal ini, masih bulan Syawal. Dan mudah-mudahan teman-teman masih sehat walafiat walaupun sekarang udah di masa new normal. Oke, tes. Ya, sesuai request di webinar kemarin tentang Facebook Ads, ada yang request, Kak, tolong marketplace-nya dong, gitu kan, karena ternyata member Banders juga banyak yang jualan di marketplace ya. Jadi ini alhamdulillah nih, ini adalah teman saya, teman seperjuangan waktu di China juga nih, saya ketemu beliau ya, namanya Om Botak. Banyak banget dikasih makanan dulu dari China. Oke, saya panggil nih Om Botak. Bentar. Halo Om, apa kabar? Halo, halo, halo. Nah, Udah suaranya oke ya. asik. Halo Oh, semuanya, selamat siang. Semoga sehat-sehat karena itu yang paling penting sekarang, jaga kesehatan iya. Sekarang di rumah aja nih Om. di rumah. Kan bisnisnya online kita. Asik. Iya. Nah ini Om Botaknya luar biasa ini. Jadi waktu kita ketemu di China nih, di branding, istilahnya teman-teman semua tuh kenal Om Botak tuh palu gada gitu ya. Jadi semua tuh ada aja gitu kan. Kita lagi butuh makanan halal, Om Botak punya gitu kan. Kita butuh sambal, Om Botak punya gitu kan. Ini luar biasa gitu. Terus juga dan ternyata dari dulu tuh peserta waktu pelatihan di China tuh 50 orangan ya kira-kira ya. Berapa orang ya dulu tuh? 50-an ya, 20 sekitar. atau berapa? 50-an ya. Ya, 50-an. Eh, dan beberapa di antaranya ini ternyata toko online gitu, dan saya pun wow, ternyata toko online bisa sebesar ini, dan ini hanya dari marketplace ya dulunya gitu. Dan ya itulah, saya di judul ini juga kan hidup layak dari marketplace gitu. Dan ternyata nggak disangka-sangka gitu ya, ada juga temennya, satunya siapa tuh lupa, dari marketplace juga gitu ya, dan bisa Banyak, besar banyak. gitu. Ya, ya. Dan jadi nggak cuma startup doang nih yang berkesempatan besar dan kesempatan sukses. Jadi teman-teman yang sekarang dropshipper gitu ya, mungkin reseller gitu. Nah mungkin ada jenjang-jenjang berikutnya untuk, nah gimana nih cara mungkin ya hidup layak lah gitu ya, kalau di zaman sekarang hidup layak dari marketplace gitu. Ya itu prolog dari saya, mungkin Om Botak bisa share ya perjalanan ya, yang saya harapkan sih perjalanan Om Botak nih, kalau saya lihat dari sukses story Tokopedia gitu Om, dari awal banget, terus sekarang juga jadi distributor besar lah kalau saya bisa bilang gitu, dan bahkan sekarang punya brand gitu ya. Mungkin Om bisa share sedikit ke teman-teman, saya persilahkan. Oke, thank you untuk waktunya. Kita langsung share screen aja ya. Boleh, boleh. Langsung share screen ya. Oke, sebentar, saya. Siap, santai.
Ayo teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan juga mulai dari sekarang nggak masalah. Oke, ini saya share screen ya. Sebentar. Oke, mantap. Silakan Om. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Jonathan ya. Tapi lebih banyak dikenal sebagai Om Botak. Jadi mau panggil Om Botak juga nggak masalah ya. Kalau memang tadinya ada yang tanya ya, kok nggak botak sih ya? Ya biasa kalau jawaban standar saya pas lagi zaman PSBB gini, saya bilang ya karena PSBB ya. Tadinya saya botak, cuman karena PSBB nggak bisa ke salon ya sekarang jadi nggak botak lagi. Tapi sebenarnya sih apa? Sebenarnya memang saya tuh nggak pernah botak ya. Om Botak ini adalah sebuah contoh branding yang berhasil kalau saya bilang ya. Jadi branding yang berhasil itu apa? Ya di mana kekuatan sebuah brand itu melebihi daripada si owner toko, dan harapan saya ya Om Botak itu bawa apa branding yang memang membawa ciri khas dari Om Botak sendiri ya. Kalau memang Om Botak itu kita maunya dikenal sebagai sebuah om yang pengalaman ya, yang memang menjual barang dengan harga yang reasonable ya, dengan pelayanan yang ramah, dan dia memang karena botak itu membuktikan bahwa dia itu pengalaman. Jadi itulah apa branding dari toko kita sendiri. Ya, nama Om Botak sendiri itu sebenarnya dari papa mertua saya ya. Jadi waktu pertama kali jualan online itu kita berjualan di tahun 2011 ya. Ini saya nih. Waktu lagi presentasi ya. Nah ya. Jadi saya itu berjualan dari tahun 2011, pertama kali berjualan di Tokopedia. Di Tokopedia, jadi sekarang sudah 9 tahun saya berjualan online. Jadi kalau orang bilang, ya gimana sih caranya bisa sukses jualan online, itu semua proses guys. Jadi nggak ada yang namanya instan di sini ya. Semuanya proses, kita tekuni. Dulu waktu itu pertama kali waktu saya buka toko, saya masih kerja kantoran. Saya jalani proses itu sambil kerja dari 2011 sampai 2015, sampai saya punya satu titik balik di mana ketika itu anak saya itu tanya sama saya, Pak, ya udah nggak sayang sama papa lagi ya. Itu kan anaknya waktu baru satu. Dia bilang kenapa? Ya karena waktu Dede mau ketemu papa, papa nggak ada. Waktu mau main papa nggak ada. Terus kalau udah malam udah nggak mau main lagi. Jadi ya momen itu sebenarnya membuat saya berpikir ya kan, kalau kita hidup di Jakarta ini, saya di Tangerang ya kan, memang soalnya waktu setelah menikah beli rumahnya kan di daerah pinggiran Jakarta lah ya, tapi kerja di Jakarta. Jadi saya harus berangkatnya subuh ya, pulangnya juga udah matahari udah gelap ya. Jadi memang waktu sama keluarga itu sangat kurang karena kemacetan dan lain-lain ya. Minimal kita spend waktu di jalan aja itu sekitar paling cepat 3 jam satu hari ya. Dan beda 5 menit berangkat dari rumah itu bisa berarti beda ya, teman-teman tinggal Jakarta tahu lah ya. Beda 5 menit bisa berarti beda 15 menit nyampe ke kantor. Jadi lumayan ya. Bahkan sampai saya saking paginya nyampe di kantor, saya itu termasuk sama paginya datangnya sama office boy di kantor ya, sampai bos saya sering ngeledek, kamu tolong bantuin ngepel ya sama ngelap-ngelap kalau pagi-pagi datang kantor gitu kan, datangnya kepagian. Tapi ya itu realita, maksudnya bagi teman-teman yang hidup di harus commute tiap hari bolak-balik ya, kerja di Jakarta, tinggalnya di Bekasi, di Depok ya, atau di Bogor ya, memang itu kenyataan sehari-hari kita gitu ya. Makanya saya melihat ya waktu itu momen saya bilang ya udah deh, mumpung saya masih muda ya, saya masih kepala 3 waktu itu, mumpung saya pikir kalau saya coba ini dan ternyata ini nggak berhasil, saya tuh masih laku di dunia kerja gitu kan. Dan ya posisi terakhir saya sebagai National Sales Manager, waktu saya resign itu saya udah punya fasilitas mobil dinas itu Innova ya, plus bensin segala macam di cover sama kantor. Jadi sebenarnya secara gaji, secara kehidupan sebenarnya udah oke. Tapi tetap untuk mulai usaha saya nggak ada modal. Jadi barang pertama yang saya jual adalah spare part sepeda. Saya bantu toko papa mertua saya, kebetulan punya toko udah sekitar dari tahun 40-an itu ya. Jadi udah cukup lama. Dia dikenal sebagai toko Om Botak di Asem Reges. Jadi kalau orang Kaskus nyari spare part sepeda itu udah tahu, oh ya ke toko Om Botak aja. Jadi dari zaman fiksi, dari zaman mana, orang-orang udah kenal, ini langganannya udah banyak. Jadi begitu saya buka toko sepeda namanya Om Botak, itu udah langsung banyak pelanggannya. Jadi itu asal usulnya kita.
Asal-usulnya kita hanya bantu bapak mertua untuk jual spare part sepeda di tokonya yang karena usia dia udah harus tutup gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Habis itu kita jual barang sendiri. Nah, jual barang sendirinya apa? Jual barang sendirinya ini komik bekas. Jadi waktu itu saya kan punya komik di rumah sama adik-adik saya. Rencananya mau diloakin tapi kan sayang. Akhirnya kita coba upload di Tokopedia. Ternyata laku. Jadi awal mulai saya, walaupun kerjaan udah bagus, tapi modal usaha tetap nol. Jadi saya jualan barangnya mertua, saya jualan barang bekas yang ada di rumah, ya. Jadi harta barang bekasmu itu sebenarnya adalah harta karun bagi orang lain, ya. Jadi barang apa aja yang ada di rumah yang kamu punya, mungkin itu nggak berharga buat kamu, tapi sebenarnya berharga buat orang lain. Jadi selalu ada pasarnya, guys. Ya. Setelah kita jalankan, ternyata komik ini makin lama makin banyak peminatnya, ya. Jadi dari tadinya saya itu niatnya cuma buat habisin stok komik di rumah, akhirnya saya borong lagi ke pedagang-pedagang komik bekas. Saya punya komik jauh lebih banyak daripada yang pertama kali saya pengen jualin. Ya, namanya pedagang itu ya. Akhirnya iseng, akhirnya jadi keterusan ya. Jadi dari tadinya saya di rumah, akhirnya saya memberanikan diri untuk sewa tempat di rumah kosong di sebelah-sebelah rumah saya. Ya, waktu itu sewanya 20-an juta. Ya, saya juga pikir aduh ini apa kebayar ya. Tapi karena saya memang pengen punya karyawan full time ya, saya memberanikan diri. Soalnya di rumah udah nggak muat dari stoknya ya, terus juga kan namanya masih punya anak bayi, waktu itu buku bekas kan kotor ya, harus dibersihkan dulu, debuan segala macam ya. Mungkin kita pikir enakan kita memang sewa tempat ya supaya ada karyawan di sana yang full time. Karena sebelumnya memang kita kerja sendiri ya, packing sendiri sama istri dan lain-lain. Jadi mulai kita punya rumah sewa, mulai stok lebih banyak lagi. Dan mulai kita fokus di sini secara full mulai dari tahun 2016 nih di rumah ini. Di sana masih yang tadinya rumahnya kita lihat besar, ternyata dalam setahun itu udah penuh dengan barang dan sempit banget ya. Kalau sore itu kalau mau jalan itu udah nggak bisa, harus nginjek-injek paket itu supaya keluar dari rumah. Jadi udah nggak layak sekali. Jadi kita pikir gila ya, online itu mungkin kita pas join itu momennya pas banget, pas lagi booming ya, mulai dari tahun 2015 itu. Jadi kita pas di momen yang pas banget untuk mulai itu secara serius ya. Tapi memang apakah itu keren? Sebenarnya enggak. Karena sampai sekarang pun kalau orang tahu kerjanya apa, saya cuma bilang ya kita toko online. Ya tetap sih kalau tetangga teman-teman itu cuma oh gitu ya maksudnya ya. Ya. Ya paling kalau zaman dulu sih ya stigmanya mami-mami yang jualan di BBM. Ya kalau sekarang mungkin orang yang suka ngepost di WhatsApp nggak jelas gitu jualan di grup-grup WhatsApp jualan apa gitu ya. Tapi stigmanya sampai sekarang toko online tuh nggak keren. Lebih keren jadi PNS, lebih keren kalau jadi kerja di bank ya. Lebih keren kalau jadi karyawan swasta atau apapun yang bahkan lebih keren punya coffee shop sekarang dibandingkan dengan jualan online. Ya, jadi sampai sekarang pun apalagi dropshipper. Kalau dibilang ngapain kerjanya dropshipper ya kan nggak ada yang ngerti itu sebenarnya. Ngapain sih dropshipper? Kok barangnya nggak kelihatan tapi kok sibuk aja mainin handphone aja seharian ya. Jadi itu sebenarnya kita perlu edukasi ke masyarakat sih ya bahwa sebenarnya jualan online itu adalah sesuatu profesi yang serius. Akhirnya dari rumah ke rumah sewa di sebelah rumah, akhirnya rumah sewa udah nggak manusiawi, kita pindah ke ruko ya. Sampai sekarang kita masih di ruko. Di ruko ini lebih layak ya. Dari tempat kerjanya tadinya packing di lantai, akhirnya saya packing di meja. Karena dulu saya kerja di pabrik, jadi saya lihat kalau memang kita antara packing di lantai sama di meja, produktivitasnya itu bisa 2 kali lipat ya. Karena kalau di lantai itu memang kelihatannya lebih nyaman buat yang packing, tapi begitu dia pindah ke meja, dia akan lebih cepat packingnya ya, dan lebih gesit lah ya. Nah, ini juga salah satu perubahan yang kita lakukan, kita taruh CCTV waktu packing, di rak juga rapi ya, jadi pengambilan barang juga lebih cepat. Jadi memang ketika kita mengorganize rak dan isinya, dan gudangnya juga lebih rapi, kita ada penomoran dan lain-lain, itu akan mempercepat dari operasional ya. Jadi ini semakin modern, dan
kita pun akhirnya dari tadinya jualan buku saja, buku bekas, akhirnya mulai jual buku baru, dan kategori lainnya kita masuk adalah payung dan jas hujan, ya. Payung kita punya merek sendiri namanya Tabasa, ya. Tabasa itu dari bahasa Jepang, artinya tak basah lagi. Dan kaum itu jas hujan yang memang kita produksi lokal, ya. Artinya ya kaum ya artinya bangsa lah ya. Jadi ini adalah dua brand lokal kita, Tabasa dan Kaum. Ini adalah toko kita, Om Botak, ya, salah satunya ini ada di Tokopedia. Saat ini sudah menjual lebih dari 200.000 produk. Ini mungkin berapa bulan yang lalu, sekarang udah lebih. Ya, udah 3 diamond kita sekarang. Jadi semuanya proses ya. Jadi kalau nanya diamond susah atau gampang, proses guys. Kalau kalian di jualan 9 tahun sama seperti Om Botak, saya yakin toko kalian juga bisa diamond. Ya, asal kalian konsisten tahun demi tahun, hari demi hari untuk terus fokus dan memberikan yang terbaik kepada customer. Dan ini toko official kita yang khusus perjualan payung dan jas hujan, yaitu Langit Biru. Dan oke, kita langsung masuk tips and trick ya, bagaimana berjualan online yang supaya layak ya. Hari ini kita akan memberikan 4 tips ya, bagaimana menjual produk lebih mahal tapi tetap laku. Ya. Mungkin selama ini dari teman-teman selalu punya pikiran ya, pertama ya, yang jualan online itu kan banyak ya. Datanya di Tokopedia aja sekarang mungkin ada 6 juta penjual di sana. Dan itu baru Tokopedia, belum yang di Shopee, belum yang di Lazada, belum yang di Bukalapak, belum yang di Blibli, belum yang di tempat lain. Yang jualan online tuh banyak ya, belum yang di sosmed ya. Gimana caranya kita berjualan produk kita padahal barang yang kita punya ini bukan produk merek kita sendiri. Ataupun kalau merek kita sendiri, tapi kan barang sejenis itu banyak ya. Jadi kalau memang dari Om Botak kita punya tips ya. Tips itu singkatan dari terlengkap, iklan, packing yang baik, dan servis ya. Terlengkap itu apa? Nah, terlengkap itu ya, ketika kita mau menjual satu produk, jadilah yang terlengkap, artinya kalau misalnya Om Botak itu jualan buku, maka buku yang kita jual itu harus lengkap. Lengkapnya gimana? Ya, semua penerbit, semua pengarang, ya, semua judul dari kategori itu kita jual, ya. Tapi kan habis itu kendala di dana, kendala di tempat, dan lain-lain itu strategi kita. Gimana caranya kita bisa kelihatan lengkap, tapi sebenarnya stok kita cuma sedikit. Ya dropship sebenarnya, ya kan? Jadi teman-teman yang udah jalan dropship udah paham deh pokoknya. Gimana? Karena sebenarnya ya, walaupun barang itu ribuan, yang laku itu sebenarnya itu aja barangnya. Ada hukum Pareto 20-80, ya kan? Di mana 20% daripada produk kita itu 80% daripada sales. Jadi apabila mau stoklah di 20% dari produk, dari barang yang kamu punya. Karena itu salesnya sebenarnya di sana. Tapi kita tetap perlu barang-barang lain untuk membuat toko kita itu terlihat menarik. Untuk membuat toko kita itu terlihatnya toko yang lengkap, ya. Karena customer itu waktu bayar untuk lihat ke toko kita, mereka mungkin ketemunya bukan dari barang yang paling best seller, mungkin dari barang yang aneh-aneh yang kita sebenarnya stoknya juga belum tentu ada. Ya, kalau ada pesanan baru kita ngorder sama supplier. Itu nggak apa-apa. Yang penting toko kita harus terlihat lengkap ya. Karena kalau saya lihat beberapa toko yang masih pemula ya, karena mereka biasanya bilang, aduh saya keterbatasan dana ya, cuma bisa beli stok segini. Jadi satu toko itu barangnya cuma 2 atau 3 produk. Ya memang produknya itu ready di tempatnya seller tersebut, tapi toko itu kelihatan nggak profesional. Toko itu kelihatan sebagai toko pemula yang kalau saya mau beli pun saya ragu. Saya ragunya kenapa? Ya anggaplah, ya kita lagi ngomong di toko fisik ya. Ada toko fisik ya, kita pas masuk ke dalam tokonya gede ya. Tokonya gede, tapi barangnya itu di pajangan cuma 1 atau 2 barang. Ya kan nggak menarik ya. Mata orang itu akan kelihatan hijau ketika dia ngelihat satu tumpukan barang ya, misalnya sepatu ya, macam-macam merek ya, modelnya macam-macam ya. Ketika orang masuk kan orang pasti langsung lihat, wih bagus-bagus ya sepatunya ya. Langsung nyari yang dia suka yang mana. Kalau pilihannya cuma ada 2, 3 ya. Kalau dia nggak suka 2 atau 3 model itu dia akan keluar ya kan. Nggak jadi beli ya. Tapi kalau dari antara 100 masa satu pun nggak ada yang cocok. Harusnya kan bisa ya. Jadi dengan menjadi yang terlengkap, itu akan membuat toko kita kelihatan lebih profesional. Toko kita itu juga
lebih bisa menjual produk lebih mahal tapi tetap laku karena branding tersebut, branding bahwa toko kita itu punya barang dan profesional, ya. Jadi jadilah yang terlengkap. Oke, saya coba share dari ini bisa langsung share ya. Saya coba share dari toko saya. Oke. Ya, misalnya kita lihat dari toko saya yang di Langit Biru ya. Kita di sini jual jas hujan ya. Tapi ya memang kita produsen dari kaum, tapi selain jas hujan kaum kita pun menjual semua jenis merek jas hujan yang terkenal ya. Supaya apa? Supaya toko kita adalah toko yang terlengkap. Lihat ya di sini ya. Misalnya nih ya, jas hujan aja ya guys ya. Ini kan satu deret 5 ya. 10 ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, oke 80 ya, 90, 100, ya ini ada yang kosong. Ini sebenarnya bisa restock lagi. Sekitar 100 dan itu belum termasuk varian warna dan size ya. Jadi kalian bayangkan betapa banyak jas hujan yang Om Botak jual ya. Kalau toko-toko lain yang memang nggak specialize di jas hujan, itu maksimal mungkin jualnya 2 atau 3 jas hujan ya. Paling yang jaket celana satu, yang ponco satu, yang plastik satu, udah itu aja ya. Tapi kita itu jual tuh macam-macam merek, motif dan lain-lain. Jadi memang dengan sekali customer lihat toko seperti ini, mereka lihat wah ini toko jas hujan ya. Toko ini kredibel gitu ya. Saya bisa dropship nggak dari sana? Ya kan enak kalau dapatnya gitu ya. Ya udah kelihatan kayak supplier tangan pertama. Padahal belum tentu ya kalau ini kebetulan kalau jas hujan sih kita memang bidang kita. Jadi kita semua stok sendiri dan lain. Tapi padahal belum tentu ya stoknya ada di tempat kita. Mungkin ya. Mungkin ada yang punya teman ya kalau barangnya laku baru kita beli. Mungkin. Tapi kan orang nggak perlu tahu mekanisme operasional kita di belakang. Orang cuma perlu tahunya tokonya lengkap atau enggak, ya kan? Nah, misalnya ya payung. Ya, ini kebetulan toko jas hujan payung ya. Payung, kalau saya mau bilang kita jual terlengkap ya. Kita payung ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ya, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Ya, sekitar 140-an lah ya. Jadi sama untuk payung pun saya rasa kita juga seller terlengkap yang jual payung di Tokopedia dan marketplace lain ya. Payung dan jas hujan kita terlengkap. Jadi dengan positioning seperti itu kalau saya jual sedikit lebih mahal daripada customer asalkan harga masih dengan kompetitor ya, asalkan harga masih reasonable, saya rasa itu masih oke. Jadi itu pertama gimana caranya kita bisa hidup layak atau jual dengan harga yang layak di sini ya. Itu satu. Ini by the way waktu saya berapa lama ya? Saya buka questions dulu atau kita lanjut tips atau gimana nih Om? Lanjut aja nanti ya. Lanjut ya. Nah, sejam lebih juga nggak apa-apa. Sejam lebih juga nggak apa-apa kalau masih seru ya. Oke. Iya. Ini asing nih udah ada 64 orang juga nih yang hadir nih. Oke, siap-siap. Oke ya. Jadi yang kedua adalah iklan. Waduh, kalau iklan sih bahasannya cukup panjang ya. Iklan itu ya, kalau kita mau lihat di sini ya, kenapa harus iklan ya pertama kali ya? Kalau di marketplace yang jualan banyak ya, dan kita nggak jual dengan harga yang termurah ya, mata uang di marketplace adalah traffic ya guys. Jadi traffic adalah mata uang di marketplace. Jadi bagaimana caranya kita membuat produk kita itu ada di halaman page 1 di hasil pencarian ya. Jadi kalau kita mau cari misalnya di sini jas hujan. Oke. Ya, kita mau produk kita ada di halaman pertama ya. Jadi kalau dilihat di sini oke. Ya. Apakah produknya Om Botak ada di halaman pertama ya. Jadi kita harus lihat. Nah, kalau seperti ini kita belum ketemu, ya paling ini baru satu ya produknya saya, dan lalu nanti ketemu lagi mungkin yang di tempat lain. Jadi sulit nggak? Sulit ya.
karena kita harus iklan, mau official store ya, mau produknya lengkap. Kalau nggak iklan juga akan sulit untuk drive view ke toko kita, drive traffic ke toko kita. Jadi balik lagi itu kita harus iklan. Nah, coba kita lihat kalau misalnya mau jas hujan, ada mereknya, ada Plevia ya kan. Kalau misalnya Plevia kita lumayan untuk cara peringkat ini toko-tokonya kita semua ada toko Langit Biru, ini toko Botak ya. Jadi kita berupaya untuk iklan itu kita sangat targeted ya. Jadi dibandingkan dengan saya hajar di kategori yang besar, misalnya jas hujan, saya akan main di kategori brand gitu ya. Jadi lebih spesifik dan iklannya juga lebih nggak boncos gitu ya. Tapi kalau iklan tuh kita kalau mau bahas tuh ya, itu mungkin bisa 2 jam sendiri dan nggak cukup waktu di sini. Jadi gimana optimisasi iklan, dan itu juga kita harus optimisasinya itu per marketplace. Misalnya kita mau ngomong Tokopedia, spesifik Tokopedia aja. Kita mau ngomongin Shopee, iklanku juga spesifik. Karena Bukalapak juga kita mau ngomongin dari cara promoted push juga itu akan sangat spesifik. Jadi benar-benar kalau untuk iklan itu kita harus duduk ya, harus workshop, benar-benar workshop, akan kulik satu-satu kata kunci dan fitur-fitur yang ada di sana. Tapi iklan itu sangat penting ya. Kalau untuk Tokopedia sendiri, iklan itu ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi pertama adalah iklan ini. Yang paling atas ini adalah iklan headline ya. Jadi ketika orang ketik jas hujan Plevia, maka akan muncul iklan headline seperti ini. Ini paling atas ini headline ya. Ya, ini headline yang di sini. Nah, yang kedua, iklannya adalah iklan produk. Iklan produk ini iklan yang di sini nih ya. Bedanya iklan dengan organik, iklan itu ada loncengnya di sini. Jadi satu baris ini iklan semua ya. Nah, orang itu biasanya pembeli awam, seller awam, nggak akan sadar ya. Mereka biasa sort by, wah saya mau beli jas hujan yang jas hujan Plevia yang paling rendah, saya sort harga terendah ya. Harga terendah ya. Waktu di sort, nah baris pertama itu biasanya iklan. Jadi ketika mereka lihat, oh ini murah nih, padahal belum tentu murah. Padahal ini sebenarnya iklan gitu ya. Atau mereka sort by harga tertinggi misalnya. Ini juga paling atas ini bukan harga tertinggi, tapi ini yang iklan. Jadi balik lagi, iklan itu membuat produk kita terlihat di halaman pertama, walaupun itu mau di-sort dari harga tertinggi, harga terendah, terus juga dia ada kategori yang lain yang ulasannya paling banyak ya, akan muncul terus di sini ya. Jadi iklan itu sangat penting, dan tadi kita udah bahas headline, kedua yaitu iklan top ads produk, yang ketiga adalah top ads kata kunci ya. Kalau kata kunci itu sendiri, misalnya kita mau main di kata kunci, misalnya sekarang kalau untuk kategori jas hujan lagi dicari namanya jas hujan APD ya. Kalau jas hujan APD, padahal kita misalnya ini ya, lihat ya. Ini nama iklannya jas hujan jaket lana transparan 700 Plevia setelan raincoat murah ungu ya. Kan nggak ada kata-kata APD di sini ya. Gimana caranya ketika orang mau cari jas hujan APD, produk kita muncul ya, yaitu dengan iklan kata kunci. Jadi kita set kata kunci. Ketika ada orang cari jas hujan APD, iklan kita akan muncul di atas ya. Coba kita lihat seperti ini, jas hujan APD ya. Nah, ketika ada ini jas hujan, kita akan muncul di atas. Yaitu yang kita mau perbaharui dengan top ads atau iklan kata kunci ya. Yang satu lagi adalah top ads affiliate. Itu berarti kalau di Tokopedia itu intern mereka punya KOL untuk bantu mereka untuk post feed atau share link toko dari orang lain, dan ketika ada orang beli dari link toko yang mereka share, mereka akan dapat fee. Nah, itu kita bisa masukkan fee supaya bisa kerjasama dengan artis-artis yang bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, basicnya kalau dari iklan. Tapi guys, iklan itu jangan ragu untuk iklan, asalkan toko kita siap, kita harus iklan. Nah, toko kita siap untuk iklan itu seperti apa ya? Toko kita siap untuk iklan ketika toko kita pertama secara basicnya itu sudah siap ya. Jadi toko yang memang secara basicnya belum siap, jangan iklan, boncos kalau seperti itu. Basicnya seperti apa? Ya misalnya ya,
Om Botak baru buat toko baru ini baru sebulan ya. Namanya kita Boga Mat ya. Ini kita baru buka sekitar sebulan, udah silver 3 sekarang ya, berjualan khusus makanan frozen ya. Ada snack lokal juga, tapi kita berjualan makanan frozen di sini. Nah, ketika tokoin dari nol ya, kita itu sangat concern di review ya. Caranya dapetin review gimana kalau toko baru? Ya minta teman beli. Ya, ya minta teman beli. Fake nggak? Ya enggak, beneran beli. Jadi saya itu ke teman-teman, gue baru buat toko nih, gue kasih lu 50.000 ya, gue top up OVO atau gimana, lu beli di toko gue deh pokoknya, ya. Tapi harus ke Tokopedia, jangan, walaupun tetangga juga bilang beli di Tokopedia, ya tetangga padahal saya bisa kasih langsung, enggak, saya bilang beli di Tokopedia, abis lu dapet, bantu review, kasih foto pas review, ya. Saya bergerilya ya, lakukan itu benar-benar 1 minggu kita paksa orang satu-satu, paksa lo guys, paksa ya, jangan cuma minta terus melas-melas paksa, ayo dong beli dong, udah beli belum, ya benar-benar ya namanya nyales kan ya harus inilah ngotot lah, maksudnya hajar terus ya, kalau belum beli ya kita iniin, orang kita kasih duit kok supaya orang ini, kalau nggak minimal kasih dia uang ongkirnya, jadi kalau dia mau beli, aduh berat nih ongkirnya, bisa anterin aja enggak, tenang aja, ongkir saya ganti ya, yang penting kamu beli barang saya, atau beli barangnya saya kasih bonus kalau kamu beli. Apapun itu, intinya arahkan trafficnya dari teman-teman itu, atau orang yang kita kenal, atau dari grup-grup WhatsApp, untuk beli toko kita buat menaikkan review. Ya, feedbacknya harus banyak dulu. Ya, dan harus ada fotonya. Karena kenapa? Jadi begini, kalau ada fotonya tuh gini ya, kita lihat, misalnya ini tteokbokki ya. Tteokbokki itu adalah Korea ya? Ya, makanan Korea yang kayak dari beras lah ya, dari rice cake kalau bilang. Ini kan gambarnya bagus kan, ya kan? Ya gambarnya kita ambil dari menu restoran. Memang yang jual ini restoran, ya kan? Tapi orang pasti akan nanya, oh ini cakep-cakep gini, pas datang kayak gimana ya? Nah ini memang udah ada gambar real pic-nya nih, yang keempat, kelima. Tapi kalau kita foto gini kan nggak menarik kan. Jadi foto harus menjual ya guys ya. Foto harus menjual. Tapi biasa orang lihat keulasan. Ini gambar cakep gini, realnya kayak gimana ya? Oh kayak gini jadinya, ya. Oh kayak gini, ya. Udah kebayang sama dia. Oh ya udah deh, oke beli. Jadi usahakan ketika teman-teman beli ya, minta mereka foto produk atau foto yang ini. Karena ulasan itu penting, foto jauh lebih penting lagi menurut saya. Karena orang suka lihat real pic daripada produk yang dibeli. Jadi fotonya itu bukan foto internet istilahnya. Nah, jadi minta teman beli, ulas, ya, minta teman lain beli, ulas, minta teman lain beli, ulas, minta teman lain beli, ulas. Setelah itu akan ada orang yang nggak kita kenal beli dan ulas. Jadi utamakan itu. Nah, kalau udah mulai seperti itu, udah mulai jalan tokonya secara organik, baru kita mulai iklan. Karena iklan itu sebelum ada ulasan bisa, tapi akan berat, ya, lebih boncos. Kalau mau yang lebih efektif, kita bisa jaga marginnya itu di angka yang memang kita mau targetnya, misalnya budgetnya 20%, ya 10% dari produk, karena margin kita segitu ya, kita harus jaga dengan produknya itu harus ada ulasannya dulu gitu. Jadi kuncinya sih begitu kalau mau iklan ya. Ketiga, packing yang baik. Nah, packing yang baik ini adalah kunci saya bilang ya. Bukan kunci lagi, tapi kalau zaman dulu packing yang baik itu adalah kemewahan. Sekarang itu sudah ekspektasi orang normal ya. Karena kalau barang nyampe dengan keadaan yang nggak baik, udah pasti kita masuk komplain dan push rest dan rating kita jelek, dan orang yang beli nggak kapok untuk belanja di toko kita lagi ya. Jadi karena balik lagi kita jual makanan ya, packing yang baik seperti apa? Packing yang baik adalah barang itu sampai ke tempat pelanggan kondisinya masih bagus ya, nggak basi. Kita jual makanan frozen, jadi memang kendala sih. Itu salah satu packing yang baik itu, kendalanya adalah gimana caranya produk ini sampai tapi nggak basi. Padahal yang order kita dari Tangerang nih, yang order Bandung, ke Semarang, ke Jogja, yang dari luar kota banyak gitu ya. Jadi coba kita kasih lihat
bentuk packing kita ya. Kita jadi ada styrofoam kalau misalnya ini. Nah ini styrofoam ya. Jadi kita memang minta customer itu ATC styrofoam, add to cart ya. Tapi kalaupun enggak, yang keluar kota tetap kita kasih styrofoam. Karena itu termasuk komitmen kita untuk packing yang baik ya. Karena kalau mereka ngorder misalnya duren, ini bahaya banget nih. Orang bisa ngorder duren ke keluar kota, itu sampai durennya udah asem aja, itu udah pasti kita kena komplain. Jadi kalau jual makanan itu segi packing itu harus sangat diperhatikan ya. Dan menurut kita itu adalah kelebihannya kita, di mana kita sangat perhatikan packing. Kita selain kasih styrofoam ya seperti ini, jadi makanan waktu sampai suhunya masih 0 derajat ya. Apalagi kalau pakai Pakselnya si ini Pak Zaldi, mantep. Pak Zaldi, ya sampai kita kirim makanan dari Surabaya ke Surabaya sampai sana masih 0 derajat ya. Kita pakai styrofoam, dalamnya kita kasih ice pack dan lain-lain. Tapi di mereka pun di gudangnya Paksel juga mereka ada freezer juga. Jadi untuk makanan yang perlu penanganan khusus itu mereka punya fasilitas seperti itu. Jadi memang kerjasama dengan ekspedisi yang memang bisa memenuhi dari kebutuhan standar kita ya, seperti dari Paksel itu startup lokal yang keren sekali kalau menurut saya. Yang jualan makanan definitely harus pakai Paksel kalau mau CMD. Tapi dari packing kita pun harus aman ya, jadi styrofoam, ice pack ya. Kalau kirim payung ya, kita juga packingnya kita ada dus yang memang panjang-panjang khusus payung. Untuk meja packingnya sendiri pun seperti ini ya. Jadi meja packing kita itu ini udah kebutuhan packing normal ya, bubble, kertas paket, amplop, lakban, kardus yang memang khusus yang kita develop untuk produk-produk kayak kita. Di bawah juga ada bubble lagi dan lain-lain ya. Jadi ini udah standar banget ya. Even kalau kalian nggak ketemu suppliernya di mana beli meja kayak gini, Om Botak jual ya. Kita Palu Gada, kita jual. Kita jual ya, karena kita develop produk ini khusus memang untuk orang yang jualan online dan di pasaran kan belum ada. Jadi kita minta dari tukang ya, tolong saya mau gambarin kayak gini buat orang saya packing. Dan ini efektif sekali buat packing karena semuanya dalam jangkauan ya. Mau kardus ada apa buat rollnya juga ada memang udah ada tempatnya. Ini enak banget ya. Nah, servis yang baik itu seperti apa? Servis yang baik itu ada namanya preventif sama reaktif ya. Kalau preventif itu, ketika kita menjual produk, ya, kita harus menjual produk yang sesuai dengan yang kita pasang fotonya. Jangan kamu kasih produk, fotonya, habis itu di bawah deskripsi tulisnya 80% kemiripan. Ya pasti nggak mirip kalau udah 80%, ya kan? 90% kemiripan, ya pasti itu nggak mirip, ya kan? Itu namanya ngambil foto katalog orang lain, ya, diproduksi lokal, diusahakan semirip-miripnya, padahal dari bahannya beda, ya kan? Cara kerjanya juga beda dan lain-lain. Itu kan banyak sekali kan. Biasa kalau fashion itu mainnya ya seperti itu kan, ngambil foto produk katalog Korea terus atau katalog dari luar difotoin buat lokal, ya kan? Karena dari bahan segala macam beda, jadinya kok kayak gini. Makanya orang sekarang lihat banget review produk, apalagi yang ada fotonya, karena orang mau lihat barang yang mereka beli itu gimana nanti kalau nyampe ke kita, mirip atau enggak gitu ya. Jadi untuk memberikan servis yang baik, foto harus real, ya, sedetail mungkin dari 5 sisi. Kalau bisa ada video produk yang dari diputer-puter 360 derajat ya. Deskripsi juga harus yang sebaik mungkin ya. Deskripsi yang baik itu apa ya? Ada kalau jualan barang ber-BPOM ya harus cantumkan BPOM-nya, expired-nya, bahan aktifnya dan lain-lain ya. Maksudnya benar-benar sedetail mungkin. Anggap aja ini seperti SPG kalian kalau misalnya buka toko offline kan, kalau online kita nggak ada SPG-nya. Nah, foto ini adalah SPG kita, deskripsi ini adalah SPG kita ya. Sepersuasif mungkin, karena ya kalau mau dibilang copywriting ini memang sangat penting secara online, di mana kita yang membuat copywriting ini bekerja untuk kita untuk jualan ya. Berat juga harus sesuai ya. Berat itu kalau kalian mau pasang ya, misalnya saya jualan daging ya, saya kan jualan daging rendang ya. Daging rendang 500 gram, saya tulis beratnya 505, padahal 5 gram itu buat packing. Itu pun orang komplain, ditimbang itu nyampe. Ini 505 saya bayarnya. Kok nggak sesuai? Mati. Dibilang kan harus sedetail mungkin gitu ya. Deskripsi berat yang di produk adalah
berat daging plus packing ya, kayak gitu-gitu kan sebenarnya orang kadang yang baru newbie itu akan protes gitu ya. Ini saya bayar 1.300 kilo kok total kok datangnya cuma 1 kilo ya. Apalagi kalau dia timbangnya setelah dimasak jadi rendang sama dia kan apa bisa kacau itu ulasannya. Jadi semua harus kita masukkan sesuai mungkin ya. Jumlah yang waktu dikirim juga harus ada SOP dari tempat kita, di mana kalau di tim Yang Botak kita ada checker ya. Kita jadi sebelum dikirim itu ada orang yang memang khususnya buat ngecek barang sesuai atau enggak ya. Jadi dari warnanya sesuai atau enggak, kode barang yang dikirim sesuai atau enggak. Jadi jangan biarkan orang yang ngambil barang atau biasanya picker itu orang yang nge-pack juga. Karena biasanya kalau yang cek itu cuma satu orang, itu ada human error-nya itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita ada sistem double check begitu. Dan gudangnya rapi pun sangat pengaruh ya, apalagi kalau memang di gudang itu sudah ada sistem pelabelan barang dan lain-lain, itu akan sangat pengaruh supaya mengurangi dari resiko salah kirim. Ya, lalu juga kita bisa kasih note ke customer untuk menjaga-jaga, misalnya, kalau menemukan kesalahan atau memang nggak sesuai, ya tolong komplain dulu ke nomor ini, dibandingkan langsung masuk ke pusat resolusi atau masuk ke sistem komplainnya dari marketplace. Jadi itu untuk mengurangi secara preventif, dan dari segi reaktifnya juga kita harus kasih servis yang baik, itu balas diskusi dengan cepat ya, apalagi kalau sudah dikomplain. Karena orang kalau udah komplain itu biasanya marah-marah dan nggak sabaran ya. Bisa dari tadinya cuman di chat doang, kita nggak bales, dia akan lari ke chat-chat lain ya. Mungkin pernah di sini namanya spamming chat ya. Orang udah ngamuk, nggak kita cuekin, dia akan spam chat kita di diskusi yang lain. Ya itu udah parah itu kalau orang itu. Terus bisa kata-kata kasarnya udah keluar semua. Jadi guys, sadar kalau di luar sana banyak orang stres dan banyak orang gila ya. Dan jadilah pihak yang waras ya. Dan jadilah pihak yang waras, karena orang-orang Jakarta ini ya, kalau mau bilang kalau di Jakarta ya, orang beli Gojek same day aja ya, beli jam 3, mereka mengharapkan kita sampai ke kantor mereka itu jam 5 sebelum mereka pulang tenggo ya kan. Padahal same day kita kirim dari Tangerang ya, dari sini ke sana naik Gojeknya bisa 1-2 jam ya, habis itu same day pula ya, orangnya harus ke beberapa tempat juga. Cuman orang kadang nggak mau ngerti. Jadi ya antisipasi chat untuk komplain itu dengan cepat lah ya. Dan memang usahakan untuk waktu selesaikan itu dengan kepala dingin ya. Jangan kebawa yang namanya, kalau Om Botak bilang itu owner's pride ya. Kebanggaan seorang owner. Kadang-kala kalau memang orang komplain itu kita berasa kayaknya orang itu lagi berusaha menyerang kita sebagai pribadi, menyerang kehormatan kita sebagai laki-laki atau apapun itu ya. Kesannya ya kita sih namanya Om Botak udah sering lah, bilang, Gundul, barang gue belum nyampe lo, mana lo? Botak, ya maksudnya sering dikatain kayak gitu, tapi untungnya karena saya nggak botak dan Gundul, saya nggak pernah masukkan itu ke dalam hati. Ya, jadi owner's pride, jadi hati-hati ya, paling bener sebenarnya serahkan itu ke karyawan. Karyawan soalnya nggak punya owner's pride, yang penting ngerjain tugas sesuai SOP aja gitu. Ya, dan jualan itu bukan cuma satu transaksi ya, kita lihat jualan itu sebenarnya adalah keuntungan kita selama 1 bulan ya, dari puluhan ratusan transaksi misalnya. Jadi kalau satu transaksi kita harus ngalah ongkir ya, ngalah waras, siapa yang lebih waras duluan nggak apa-apa ya. Berikan servis yang terbaik yang sewajarnya, saya pikir, karena customer ya bukan raja lah ya, dan pembeli dan penjual tuh sama-sama harus bekerja sama, harus win-win lah kalau menurut saya ya. Dan kita juga harus berusaha solutif ya, minta ganti review kalau memang dari setelah permasalahan selesai, minta dia review yang tadi bintang 1 jadi bintang yang sesuai lah ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Kalaupun ternyata review itu karena dari produk yang jelek ya, misalnya saya jual jas hujan, saya bilangnya anti bocor, ternyata begitu dipakai sekali langsung bocor, itu sebenarnya dari saya harus review produknya, saya mau jual lagi atau enggak ya. Kalau memang saya berasa, saya jual, karena barang ini paling murah, ya memang kualitas ala kadarnya ya kayak gini, tapi jangan kasih klaim yang dibocor. Jas hujan termurah. Nah, biasa kalau orang udah jas hujan termurah, review jelek masih nggak apa-apa. Karena orang beli itu dengan resiko ya. Kita jual dengan resiko dikasih review yang jelek. Ekspektasi beda-beda juga ya Om ya. Ekspektasi orang beli barang murah sama beli barang mahal itu beda. Jadi orang yang beli barang yang memang mereka tahu barang murah,
nggak akan expect ya. Paling mereka kasih bintang 1 tulisannya ya sesuai harga ya. Ya udah gitu. Orang kalau lihat gitu tetap beli. Karena orang udah tahu ini barang murah ya udah nggak apa-apa. Kalau kita jual barang yang barang-barang home, barang perabot yang dari impor itu juga biasanya kan ya barang yang beli aja belum tentu bisa kepake punya kan, tapi kan fotonya menarik kan. Ya orang juga nggak komplain sih banyak kan. Mereka pikirnya ya sesuai lah gitu. Harga ya. Barang-barang murah yang di bawah 50.000 sesuai lah gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang sesuai, tapi itu adalah strategi dari toko, ya kita mau jual lagi atau enggak. Kita mau toko kita dikenal sebagai toko yang seperti apa. Jadi saya rasa itu balik ke sebagai owner, ya mau dropship barang seperti apa, kalian sebelum dropship pun juga harus lihat barang-barangnya itu memang bisa kualitasnya bagus atau enggak ya, sesuai dengan harga atau enggak gitu. Ya, bisa juga kita berikan kalau untuk servis yang baik itu video pemakaian ya. Saya dulu jual payung tapi ternyata payung itu eh, cara bukanya itu berbeda dengan yang selama ini dijual. Jadi sering dikomplain karena payungnya rusak nggak bisa dibuka. Ya jadi kita harus buat video cara buka payung ya guys. Cara buka payungnya harus dikasih videonya. Tapi itu nyata gitu ya. Jadi upayakan kita meminimalisasi komplain sekecil mungkin ya dengan segala macam cara ya. Atau kalau memang udah nggak bisa diselamatkan, komplainnya terlalu review terlalu banyak ya, review udah jelek, padahal produk itu baru kita pasang, dia hapus iklannya buat iklan baru. Ya, tapi Ya. kalau udah ratusan yang review janganlah. 1-2 review jelek wajar kalau menurut saya. Malah kalau menurut saya, barang yang bagus itu barang yang ada review jeleknya. Karena barang itu nggak mungkin semua orang beli happy. Ya, barang yang review 5,0 ya, itu menurut saya bahkan adalah review palsu, fake. Ya, nggak mungkin kita jualan barang itu semuanya happy, nggak mungkin ya. Kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Tapi di sana kita melihat bahwa oh ini barang yang benar kalau yang ada review jeleknya. Paling saya lihat kendala paling parahnya waktu saya beli barang ini apa pas di review jeleknya. Oh sampainya lama ya, bukan salah dia ya. Oh ini barangnya setelah dipakai setahun rusak. Oh ya wajar. Jadi saya paling nggak melihat real case itu di review seringnya. Jadi nggak masalah orang review jelek, tapi kalau bisa ya kalau produknya baru langsung ada review bintang 1 boleh dihapus, upload lagi sih. Ya. Oke. Om, sebelum Sering-sering ini cek Om, review. Ya, sebelum lanjut ya Om, soal boleh servis boleh. baik ini emang menarik ya karena ada beberapa ya misalnya reseller bandros gitu kan, terus ada komplain dari konsumen itu paniknya luar Yes. biasa gitu ya. Dan ya kalau di kita juga istilahnya kan betul nggak bisa menyenangkan semua orang gitu kan. Bahkan di kita itu ada KPI 0,20% lah dari misalkan dari 30.000 transaksi atau 10.000 transaksi, yaitu maksimal cuma 20 transaksi yang emang entah itu cacat, entah itu istilahnya lolos lah dari harapan kita gitu. Nah, kira-kira nih tips nih buat teman-teman ya reseller atau online shop yang dapat komplain gitu ya, ngehandle-nya tuh gimana sih, menyikapinya gimana, karena gitu udah mau panik terus tiba-tiba langsung maki-maki CS kita gitu kan ya, walaupun mungkin dari sisi kitanya juga salah gitu ya, mungkin salah, oke ini lolos segala macam. Nah, menyikapinya gimana nih untuk yang dapat maki-maki lah dari konsumen ya? Kalau saya secara pribadi ya, kalau dimaki-maki, saya bilang, kamu gimana sih jualan nggak benar? Iya Pak, memang nggak benar saya. Orang biasa diem sih digituin sih. Jadi jangan menyangkal. Saya sih nggak menyangkal. Ya saya udah terbiasa dimaki-maki sama orang sih ya, sejak perjualan online. Jadi kadang juga bukan hal yang salah saya, salah karyawan, tapi yang ditelepon kan nomornya nomor telepon saya kan, yang di toko kan. Jadi ya telepon kita nggak tahu ada apa ya, nggak tahu masalahnya apa. Kan udah saya bilang kirimnya warna ini. Ya, kan udah saya bilang gini, kamu gimana sih jualan nggak bener? Iya memang saya nggak bener. Iya salah saya memang. Bener saya salah. Tapi biasa orang kalau udah didengerin gitu dan kita iya kan, biasanya mereka lebih tenang sih. Kalau saya sih Penting tanggung ya jawab ya gitu. tanggung jawab, ya Bu kita ganti ya. Ya Bu retur aja. Kalau nggak itu nggak usah retur, kita ganti baru. Ya orang biasa oke kok seperti itu. Ya, ya memang orang gila banyak seperti saya bilang ya. Jadi orang stres tuh mungkin cuma perlu meluapkan ini, kita dengerin aja. Dengerin Iya. iya, 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 iya gitu ya benar. Ya jangan menyangkal kalau saya bilang ya. Makin kita menyangkal makin marah orang. Enggak, kita kan gini begini. Enggak. Ya kalau udah mulai enggak gitu panjang. Saya sih langsung iya, iya, iya benar.
iya memang benar kita salah, memang benar kita bego gitu. Nah, Gitu. Om Botak tuh Saya sih pernah nggak sih ya. memecat pelanggan ya dalam tanda kutip ya. Ada pelanggan yang bener-bener kita nggak bisa ajak ajak apa sih, ajak kerjasama lah gitu. Akhirnya ya Ya. udah gitu istilahnya ya kita biarin dan ya tetap kita minta maaf. Udah tanggung jawab juga nggak ini itu gimana tuh? Kita nggak bisa ya di marketplace itu orang mau beli kan bebas ya. Hmm. Nggak bisa dipecat sih. Paling yang Atau bisa dipecat dropshipper sih paling yang kalau kita bilang dropshipper atau reseller gitu. yang rese-rese itu kita paling ya udah lain kali toko lain aja itu masih bisa ya. Tapi kalau pelanggan atau gimana kita kan juga nggak tahu kan ID-nya gimana. Dari Shopee sih kayak bisa blok ya. Tapi kalau dari Topet kan nggak bisa. Atau kalau dia beli pakai akun lain kan bisa. Jadi sebenarnya Betul. yang kita mau pecat sebenarnya bukan pelanggan yang benar-benar kecewa karena dari sana kita dapatnya feedback yang bagus ya. Betul. Kita harusnya mau pecat sebenarnya yang kita mau hindari adalah kompetitor yang pura-pura beli tapi kasih review yang jelek. Sebenarnya sih lebih ke sana ya. Itu yang kita harus jaga-jaga sih sebenarnya. Tapi kalau pelanggan sih sampai sejauh ini ya ya kita terima lah apa review-review yang jeleknya itu kita jadi masukan juga. Karena memang seringkali kita kalau udah saking sibuknya udah nggak ngeliatin lagi gitu ya review-review jelek seperti apa. Jadi itu masukan sih buat kita sama tim sih. Siap. Karena Om, ini seringkali kita memang salah, ya. ada pertanyaan ya, mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Nah, cara efektif, efisien menaruh marketing atau advertise di marketplace dan sosmed, please masukannya. Nah, mungkin, sebelumnya nih Om, di buku Om Botak itu marketplace marketing itu bahas apa aja sih Om? Oke. Jadi Om Botak ini nulis buku marketplace marketing ya. Nah, ya. Jadi kita buku marketplace marketing ini adalah buku tips dan trik berjualan online. Jadi di sini ada kisah Om Botak, di sini ada dasar-dasar untuk mulai berjualan Tokopedia. Di sini ada step by step di mana caranya untuk mempunyai toko diamond di Tokopedia itu seperti apa. Jadi di sini kita sharing 101 tips bagaimana cara menjadi toko diamond. Di sini kita juga info kapan kita harus punya karyawan, SOP untuk toko online seperti apa. Ada sharing-sharing dari teman-teman seller juga. Bahkan ya saya ada tulis di sini ada teman saya dia jual batu nisan secara online, guys. Jadi kalau sampai ada seller yang jualan batu nisan secara online dan laku ya, dan kamu jualan baju nggak laku, ya saya nggak tahu. Apa? Terlalu ya berarti ya? Iya. Terlalu namanya ya. Terlalu men, ya. Batu nisan siapa mau beli? Yang kepikiran beli juga nggak ada ya. Dan mungkin ada yang repeat order mungkin ya, batu nisannya. Waduh, repeat order ya. Anti siksaan gitu. Aduh. Salah tulis nama ya. Cuma kalau sampai barang-barang seperti itu aja laku ya, masa jualan baju kalian nggak laku, terlaluan kalian. Jadi semua bisa dipelajari dan saya rasa hari ini saya juga udah sharing tips dan trik yang saya sebagai praktisi itu udah lakukan ya. Semoga teman-teman juga nggak usah takut dia berjualan. Namanya berjualan itu yang paling susah memang mulainya dulu ya. Karena kalau mulainya itu belum dimulai-mulai ya nggak akan jalan-jalan tokonya seperti itu. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan soal iklan ya. Mungkin pengalaman Om Botak penaruhan lah atau placement ya iklan yang baik itu gimana sih Om? Pengalaman Om Botaknya. Dari yang itu tadi kan ada di Tokopedia itu banyak tuh ya, ada yang affiliate apa, itu paling efektif keyword kah atau gimana Om? Paling efektif produk kalau di Tokopedia. Oke. Jadi yang utama itu ada 2 kan ya, mungkin 3 sama keyword ya. Headline itu kalau di Tokopedia atau di Shopee iklan toko ya biasa namanya. Itu sebenarnya untuk menambah follower di toko ya. Jadi journey-nya itu masih panjang dari dia follow toko kita sampai dia akhirnya beli produk kita ya. Jadi itu sama seperti kita iklan di sosmed, kita mau arahin ke Tokopedia atau ke marketplace, itu juga journey-nya akan panjang. Karena orang yang lagi lihat sosmed itu sebenarnya intensinya bukan lagi pengen cari barang atau pengen beli ya. Jadi kenapa kalau kita jualan di sosmed, harganya marginnya harus lebih tinggi dibandingin jual di marketplace. Karena journey-nya lebih panjang. Jadi orang yang ngeklik, orang yang ngelihat itu nggak dalam posisi mau beli. Jadi mereka lagi lihat, nanti akhirnya ada kebutuhan baru, mereka kita ingatkan lagi baru beli. Ya, jadi itu makanya marginnya harus lebih tebal ya. Jadi memang
orang yang jualan di sosmed ketika mereka marketplace, mereka shock pertama-tama ya, mana bisa margin cuma segini? Bisa, karena di marketplace memang orang udah cari keyword di sana, intensinya udah langsung memang pengen beli barang. Nah, jadi iklan headline itu sama seperti iklan di sosmed, jadi memang intensinya adalah menambah follower toko. Follower gunanya buat apa? Gunanya ketika post feed, ya post barang baru, nanti akan muncul di feed-nya mereka, di Shopee, di Tokopedia pun sama ya, di Lazada juga bisa sama seperti itu ya. Jadi intensinya seperti itu, kita juga bisa broadcast message dan lain-lain ya, sama kayak yang untuk follower toko. Tapi kalau untuk yang produk, intensinya memang orang untuk lagi perlu barang itu, dan kita harus ada di posisi yang bagus, posisi di halaman pertama, page one, supaya ya mudah ditemukan ketika orang itu lagi cari barang tersebut. Jadi fokus di iklan produk dulu kalau di Tokopedia, kalau di Shopee juga iklan produk juga iklan kata kunci kalau Shopee namanya. Jadi Shopee itu ada namanya Shopee iklanku kata kunci, ada Shopee iklanku yang untuk toko, ada produk serupa, saya akan push di kata kunci kalau di Shopee. Oke. Sip. Jadi tergantung kebutuhan juga sih sebetulnya. Kalau misalkan nyari followers ya toko gitu ya mungkin ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, minta pendapat soal perang harga di marketplace gitu. Saya rasa perang harga itu nggak cuma di marketplace ya, itu dimanapun itu akan ada perang harga selalu gitu ya. Namanya kita jualan ya, bahkan kalau di pasar sekalipun juga namanya perang harga itu pasti ya. Jadi namanya jualan itu sudah bagian dari jualan ya. Kalau memang strategi untuk perang harga ya seperti tadi yang kita udah share, yang mungkin kalau baru join tuh boleh lihat siaran ulang daripada YouTube ini ya. Tadi kita sudah bahas tips terlengkap iklan, packing, dan service. Saya rasa itu 4 bagian dasar yang perlu kita perbaiki apabila kita ingin menghindari dari strategi perang harga. Karena jualan di marketplace itu bisa hidup layak, benar. Ya, nggak perlu banding-bandingan harga. Ya, kalau memang kita banding-bandingan harga, itu akan fatal karena sepanjang karir kita jualan, kita sudah melihat teman-teman yang jualannya kelihatan banyak, tapi sekarang udah nggak jualan lagi karena nggak bisa survive. Gitu. Oh, betul. Ya, jadi harus sehat sih, jualan harus sehat. Ya. Nah, ini bagaimana cara masuk trending peringkat penjualan teratas? Mungkin cara iklan ya sebetulnya ya. Peringkat penjualan mungkin beda ya, bukan iklan ya. Jadi mungkin kalau di Shopee itu ada kayak top sellernya untuk kategori ini. Ya, kuasai kategori itu sih. Fokus ya? Fokus di kategori itu. Fokus sama Palu Gada gimana tuh, Om? Palu Gada nggak bisa fokus. Kan banyak barangnya. Tapi kita fokus di kategori misalnya jas hujan. Ya udah, kita fokus di sana, dan ya mungkin ada 1-2 barang yang harus kita korbankan yang kita memang lihat produk best seller untuk narik traffic, ya biasa seperti itu sih. Jadi toko kita bisa ada di urutan top 5, top 10 dalam produk terlaris dalam satu kategori. Ya kalau misalnya kategori itu terlalu besar, coba cari kategori spesifik yang pemain besar itu nggak masuk. Oke. Jurus closing, Om. Mungkin aku punya tips. Kebanyakan lead nih, kebanyakan nanya tapi nggak closing. Ini masih kalau main di sosmed seperti ini. Ya terus terang saya bukan pakarnya untuk di sosmed ya, karena kalau di marketplace ya pertanyaan 80% cuma ini kok, ready nggak? Ready silakan di order. Closing saya cuma itu. Ya, cara closing saya cuma jawab ready silakan di order, udah beres gitu. Jadi memang journey-nya saya bilang di marketplace deskripsi ya, Om ya, deskripsinya selengkap mungkin ya. Copywriting, foto yang bagus, video produk, review dari customer yang sudah ada, saya rasa itu sebenarnya udah teknik closing yang udah cukup bagus ya. Mereka tinggal nanya warna ini ready, produk ini ready, bisa dikirim kapan. Sebenarnya marketplace itu sangat simpel kalau untuk chat ya, nggak terlalu banyak. Ini paling bahas tanya-tanya soal kegunaan produk dan lain-lain mungkin masih ada ya. Tapi other than that, kalau deskripsi udah sangat lengkap, kita tinggal kopas-kopas, saya nggak terlalu sulit kok. Ya, closingnya sangat simpel. Ada lagi nih, Om, tips penjualan hewan kurban secara online. Ini mungkin Om Iqbal lebih paham gimana caranya jual secara daring, Om. Ya, sebetulnya gini, jualan online itu nggak mesti kirimnya online kan sebetulnya.
Ya hanya bisa kita tuh bisa mempromosikan aja, tapi transaksinya tetap offline gitu kan. Kayak misalkan Bisa, saya bisa. juga Ya. ya kayak saya misalkan saya punya anak lahiran anak, terus saya butuh kambing akikah gitu kan. Jadi belinya ya online, kita pilih paket yang mana, tapi pas proses penyembelihannya saya harus ke offline gitu ya. Mungkin Atau di ya sini bisa dibahas dua fitur Tokopedia atau marketplace yang bisa di ini. Pertama, kita bisa manfaatkan fitur PO, di mana oh transaksi ini kita nggak harus selesaikan dalam tempo 2 hari seperti biasanya, ya. Tapi kita bisa set produk ini PO. Di Tokopedia sendiri PO bisa sampai 9 bulan, guys. Jadi wow. bahkan kita bisa jual buat tahun depan punya produk juga bisa. Jadi bisa dimanfaatkan itu, dan seperti tadi Om Iqbal udah bahas, kita bisa kirim invoice-nya aja ya. Jadi di set mungkin 1 kilo ya beratnya. Jadi hanya transaksinya aja kita lakukan di marketplace. Ya mungkin ada yang mau memanfaatkan apa? Ada yang mau pakai OVO-nya atau segala macam ya biasanya ya untuk ini untuk Ya, ya. poinnya. Tapi ya Oh, sebagai tempat pembayaran aja sebagai pihak ketiga supaya ada trust ya. Tapi kita bisa kirimkan invoice-nya kah atau memang sertifikat atau apa secara fisik ya, karena tetap perlu ada resi fisik yang dikirim kalau kita mau hmm. berjualan di marketplace. Ya. Oke. Nah ini kalau ada yang nanya tuh mungkin multi toko ya, multi supplier Om. Pernah ngalamin nggak sih atau emang marketplace tuh ada fasilitas untuk itu? Jadi kayak misalkan ini ada yang nanya, dia jual produk bandros tapi dia juga jual produk sendiri di alamatnya dia. Nah untuk ngatur di marketplace itu seperti apa? Ada nggak Kalau sih di fitur itu? Lazada bisa, Lazada bisa, dan baru Lazada yang ada fitur multi toko sih. Oh oke, nice nice. Kalau di Shopee kita bisa atur pengiriman produk itu dengan kurir. Jadi kita bisa set kurir tertentu untuk satu produk. Misalnya kalau misalnya produk di Bandros itu nggak bisa pakai Gojek misalnya ya, karena barang-barang di rumah kita misalnya posisinya bukan di Bandung, bisa pakai Gojek. Nah, Ya. jadi bisa kita set barang-barang yang kita ngambil dari Bandros itu pakai kurir JNE aja atau yang ekspedisi reguler, sedangkan yang barang-barang di rumah kita bisa aktif ekspedisi instannya itu bisa. Jadi Oh bisa disiasati seperti itu. Tapi kalau multi toko baru ada di Lazada sekarang. oke. Nah Om Multi mungkin gudang. multi gudang. Mungkin pertanyaan dari Ya. saya ini, nah apakah sejak awal Om Botak ini kan tadi cerita jualin produk-produk mertua segala macam. Terus nama Om Botak itu benar-benar diniatin dari awal atau emang udah jualan dulu aja gitu loh? Pertama kali saya buka toko online namanya Om Botak. Jadi nama itu Dari bawa awal motif. ya. Dari awal banget ya, dari awal banget. Om Botak. Oke. Jadi buat teman-teman reseller atau dropshipper gitu, saran nih ketika memulai ini apakah benar-benar harus misalkan penamaan toko harus udah dicek, udah di ini atau gimana tuh Om? Penamaan toko itu ada dua mungkin strateginya. Jadi penamaan toko itu bisa yang spesifik atau yang general ya. Ada kelebihan sama kekurangan masing-masing ya. Jadi kalau yang general itu kan seperti Om Botak itu bisa jual palu gada lah ya, segala macam Hmm. barang bisa dijual ya. Uh, tapi kalau ada orang yang mau beli produk frozen ya, dibandingkan dengan Om Botak, mungkin ada satu toko lagi namanya kita buat produk frozen kan, nama toko kita adalah Bogamat ya. Orang mungkin Hmm. akan tertarik untuk beli di Bogamat karena kelihatannya lebih serius untuk produk frozen gitu. Oke, Jadi lebih ada profesional lah ya mungkin ya, nggak asal-asalan kelihatannya gitu. kan ya boga kan makanan, mat kan ya kayak supermarket, jadi ya jadi mungkin untuk makanan lebih bagus dengan Bogamat ya. Saran saya sih apabila belum tahu mau jual produk apa, buatlah namanya yang umum aja, yang untuk jual semua barang itu bisa, ya. Oke. Tapi memang kalau udah ketemu mungkin eee, memang mau jualan produknya udah sangat spesifik ya nggak apa-apa sih. Karena SEO itu juga bisa dibantu dari penamaan nama toko, ya begitu. Tapi memang kadang-kadang ada banyak case-case misalnya, dulu kan Om Botak kan jual komik bekas ya, jadi saya di Hmm. Bukalapak itu jualnya, nama URL-nya adalah komik lawas. Tapi sekarang di komik lawas itu kita jual palu gada, jadinya kan agak sedikit aneh sebenarnya. Ya tapi plus minus gitu ya. Jadi kalau memang boleh pilih, saya akan pilih, nama yang general dulu ya, sampai memang ketemu benar-benar bidang apa yang mau diseriusin gitu.
Oke, berarti emang di awal tuh supaya nggak kaku gitu ya, fleksibel, bisa kemana-mana gitu ya, bisa Iya. pivot sana sini gitu ya. Makanya di general dulu. Nah, sejak kapan sih Om mulai diversifikasi nih? Misalkan dari awal, maksudnya diversifikasi itu dari awalnya jual buku, terus kok tiba-tiba kepikiran jual ini, jual itu lagi gitu kan. Kadang-kadang kan untuk yang baru-baru nih, wih Om Botak nih enak banget ya. Jual ini laku, jual itu laku, jual ini laku. Nah, sedangkan buat kita yang baru nih, bingung nih gitu ya. Sejak mulai kapan sih dan kenapa kepikiran untuk mulai menjualkan yang lain gitu Om? Dari pertama juga kita selalu buka peluang untuk berjualan barang-barang yang memang ada di sekitar kita sih ya. Jadi kalau dari buku itu kan memang dari barang-barang yang ada di rumah ya. Habis itu kita eh, ke pasar dekat rumah, apa jualan barang-barang yang ada di pasar sana ya. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun sangat open untuk berjualan barang apapun sih kalau saya ya. Karena posisi saya memang berasa ya itu udah ya kita punya toko online dan ketika kita sudah tahu cara jualannya, sebenarnya mau jual barang apapun bisa. Malah Oh, sekarang pada posisi yang bingung mau jualan apa. Bukan asik. bingung bukan bingung nggak tahu mau jualan apa, tapi bingung mau yang mana yang mau dijual, karena semua barang itu bisa. Ya tinggal kita mau pilih yang mana aja sebenarnya. Jadi Ya konsep yang penting itu memang cara jualannya sudah paham, udah dapat. mau jualan barang apapun pasti bisa. Oke, sebenarnya kayak kita misalkan lihat Matahari atau Gramedia ya, dia toko gitu, di dalamnya tuh mau jual apa aja, kalau trafficnya udah bagus ya bisa gitu ya Om ya. Bisa, bisa. Ya. Oke, ini kayaknya udah 1 jam nih Om, terus Om Botak juga mungkin ada kegiatan. Nah, mungkin kata-kata terakhir Om Botak buat teman-teman yang ya mungkin kerjaan ini mungkin di marketplace lah, jualan di marketplace gitu ya. Ya, Tips atau apa? buat teman-teman yang mendengarkan dari live ini ya, saya ingin kasih motivasi aja kalau memang jualan itu adalah proses. Jadi buat teman-teman yang sekarang berasa ya itu berat, ya itu memang proses dan itu harus kita lalui. Yang penting kita mulai dulu ya, coba buka toko dulu. Komunitas itu penting ya, karena dengan ada teman-teman yang saling support itu sangat penting untuk kita bantu kita motivasi untuk jualan ya, karena dari Om Botak juga dari dulu kita aktif di komunitas seller-seller online ya di kotanya saya di Tangerang. Jadi komunitas penting, mulai itu juga jangan patah semangat, selalu terus mencoba, terutama karena sekarang ini kita ini sebenarnya akan jualan online itu akan booming sekali ya, karena setelah lewat dari pandemi ini orang-orang akan lebih terbiasa lagi untuk beli barang dan apa-apa secara online. Jadi ini adalah saatnya buat kita buat belajar dan bertumbuh, itu aja. Oke, oke Om, terima kasih banyak nih share-nya nih, jarang-jarang nih Om Botak diajak live kayak gini. Selama PSBB pandemik udah berapa kali live Om Botak? Seminggu bisa 2 kali kali, lumayan. Oh mantap, mantap. Ya, seminggu 2 kali. Ya. Oke, oke. Oke Ya, teman-teman semua, mungkin cukup sekiannya live-nya, semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa nonton rekamannya juga di link yang sama ya. Mungkin bakal di-compile ulang sama YouTube atau Facebook beberapa jam kemudian ya. Terima kasih teman-teman yang udah konsisten nih di atas 60 nih dari tadi, 60 orang yang live, dan ya biasanya sih sampai ratusan ya nanti rekaman ulangnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Om Botak terima kasih ya. Sekali lagi Om. oke, sama-sama Ya, semuanya. terus buat teman-teman yang mau baca buku marketplace marketing bisa dibeli ya di buku di tokonya Om Botak, karena menurut Om Botak juga emang iya bener, ilmu marketplace, ilmu pemasaran juga luas banget ya. Ngebahas iklan itu bisa 1 jam 2 jam sendiri gitu ya. Silahkan teman-teman bisa baca bukunya Om Botak. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.